Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Amelia dengan NIM C01171514 kelas B yang sedang bertugas di klinik hari ini Pak. Nah kalau boleh tahu namanya Bapak siapa? Pasal Berapa umur tak Pak? 23. Apa pekerjaan tak sekarang? Tinggal di mana Ki? Nah jadi Bapak kan tadi kita telah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sebelumnya. Jadi selanjutnya ini Pak, kita akan melakukan pemeriksaan tambahan yaitu hapusan tinja atau hapusan anal. Nah ini hapusan tinja Pak, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat parasit atau tidak yang menyebabkan keluhan dari penyakitnya Bapak. Jadi nanti itu Pak, saya akan minta untuk mengumpulkan tinjanya Bapak. Jadi nanti saya akan berikan berupa pot ini sama kayu aplikatornya Pak. Jadi Bapak silahkan kumpulkan tinjanya di pot ini ya Pak. Jadi untuk tinjanya itu Pak harus masih dalam keadaan yang alami, tidak terkontaminasi oleh air kencingnya ataupun air sabun. Jadi itu Pak betul-betul dalam keadaan yang jernih. Nah kemudian Pak untuk tinjanya ini Pak paling lambat harus diberikan pada saya terutama 3 jam setelah Bapak keluarkan tinjanya. Nah jadi Bapak nanti tuh Pak ada juga pemeriksaan anal. Jadi pemeriksaan ini akan Bapak datang dengan keluhan gatal pada pantatnya Bapak. Jadi itu nanti Bapak saya akan mengambil spesimennya di sekitar anusnya Bapak dengan menggunakan spatel lidah sama nanti ada selotip atau plester. Jadi nanti saya akan ambil beberapa spesimennya pada daerah anusnya Bapak. Nah mungkin Bapak merasa tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melepaskan celananya dan untuk saya bisa melihat pantatnya dan meminta Bapak untuk menungging ya Pak, sehingga saya akan bisa mengambil spesimennya dengan baik. Nah Bapak tidak usah khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaan ini, hanya kita berdua yang tahu Pak. Apakah Bapak setuju? Setuju dong. Oh iya, terima kasih Pak. Ini menunya potnya Pak. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat tambahan untuk membuat sediaan tinja langsung. Itu ada handscoon, kemudian ada sampel tinja atau feses, kemudian ada objek gelas atau cover glass, kemudian ada larutan saline solution, kemudian ada larutan Lugol iodin 1%, kemudian ada kayu aplikator dan kertas tisu. Nah selanjutnya untuk alat dan bahan keterampilan pengawetan tinja, 2 buah pot dengan volume 20 ml yang mempunyai penutup yang rapat, kemudian ada kayu aplikator, ada alat tulis atau marker, kemudian ada formalin 10%, kemudian ada pengawet polivinil, kemudian ada lembar rujukan. Nah alat dan bahan untuk hapusan dari anal swab itu ada objek gelas, kemudian ada selotip atau plester lebar 2 cm, ada gunting, dan ada pun identifikasi dari hapusan tinja. Dan hapusan tinja itu ada mikroskop dan hapusan tinja objek gelas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan prosedur kerja membuat sediaan hapus. Yang pertama itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah setelah itu saya akan menulis identitas pada pasien pada kaca objek, nama, umur, tanggal, kemudian ada jenis kelamin. Kemudian setelah itu saya akan memakai handscoon. Kemudian saya akan letakkan kaca objek ini di atas meja. Kemudian setelah ini saya akan teteskan larutan saline solution pada tengah kiri kaca objek. Nah setelah itu kemudian saya akan teteskan larutan Lugol pada tengah kanan dari kaca objek.
Nah, kemudian saya akan mengambil sedikit saja feses pada bagian yang berlendir atau berdarah jika ada dengan menggunakan kayu aplikator sebesar kepala korek api. Nah, kemudian saya akan letakkan pada tetesan saline solution. Kemudian saya akan mencampurkan dengan homogen. Nah, demikian juga pada larutan Lugol iodin dicampurkan dengan homogen. Nah, kemudian setelah itu saya akan tutup kedua masing-masing dengan cover glass. Kemudian saya akan isap dengan kertas tisu yang tisu cairan yang lebih, usahakan tidak ada gelembung udara pada larutan campuran feses dan saline solution, juga campuran feses dan Lugol. Nah, kemudian sedia di bawah mikroskop. Kemudian saya akan melepas sarung tangan dan membuang ke tempat sampah biologis, dan saya akan mencuci tangan kembali. Selanjutnya di sini saya akan melakukan prosedur kerja pada pengawetan spesimen tinja. Yang pertama itu saya akan menggunakan handscoon. Nah, kemudian setelah itu saya akan berikan label pada kedua pot ini dengan identitas, nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengiriman. Kemudian saya akan berikan tanda F pada bagian atas pot untuk tinjanya yang akan diawetkan, dan kemudian beri tanda PV yang akan diawetkan dengan polivinil. Nah, kemudian isi pot dengan F dengan formalin 10% dan pot PV dengan polivinil sebanyak 1 sendok teh. Kemudian dengan kayu aplikator ambil tinja sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya akan masukkan ke dalam masing-masing pot ini yang sudah diisi dengan pengawet, dan kemudian diaduk secara homogen. Nah, kemudian setelah itu saya akan menutup pot ini dengan rapat dan gunakan selotip atau plaster untuk mencegah kebocoran yang pada mulut pot. Nah, setelah itu saya akan tuliskan pengantar dari spesimen ini, meliputi tanggal pengiriman, nama, umur, jenis kelamin, keluhan utama, dan diagnosis sementara. Nah, setelah itu kemudian saya akan melepaskan handscoon dan membuang ke tempat sampah biologis dan mencuci tangan kembali. Selanjutnya di sini saya akan melakukan program kerja pada keterampilan membuat apusan anal. Yang pertama saya akan menulis identitas pasien pada kaca objek gelas. Nah, setelah itu saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah
spatel kayu ini di sebelah tangan kanan saya. Kemudian saya akan membuka selotip atau plaster sekitar 20 cm. Kemudian saya akan letakkan ujung spatel pada pertengahan selotip plaster yang terbuka dan lilitkan pada ibu jari dan telunjuk tangan kanan sehingga menempel di spatel dan menekan ujung selotip ke spatel dengan ibu jari tangan dan menggunakan selotip kira-kira 20 cm. Nah, kemudian Pak bisa menungging. Kemudian saya akan membuka Saya akan membuka kedua bokongnya dengan telunjuk tangan dengan telunjuk dan ibu jari tangan kiri hingga anusnya kelihatan. Nah, kemudian tempel ujung spatel yang berbalut selotip di sekitar anus dengan beberapa kali. Dua selotip yang menyentuh anus ini kira-kira 2 cm masing-masing sisinya. Nah, kemudian saya akan mengambil kaca objek ini yang sudah diberi identitas, kemudian ditempelkan selotip yang sudah diletakkan di ujung spatel ke bagian tengah objek gelas, lalu ratakan, kemudian sehingga bagian yang akan yang di anus tadi itu 4 cm tertempel di permukaan objek gelas. Jangan sampai ada gelembung antara selotip dan objek gelas. Jika akan diperiksa, angkat ujung selotip hingga terbuka 3/4 bagian. Nah, kemudian saya akan teteskan dengan larutan toluen atau toluen untuk menjernihkan sediaan dan letakkan kembali. Nah, kemudian setelah itu saya akan membuka handscoon dan membuang ke sampah biologis, dan saya akan mencuci tangan kembali. Selanjutnya di sini saya akan melakukan prosedur kerja untuk keterampilan identitas parasit dengan mikroskop. Yang pertama, saya akan letakkan objek gelas pada meja objektif di bawah mikroskop. Kemudian saya akan turunkan kondensor, kemudian aturlah cahayanya melalui diafragma. Kemudian setelah itu saya akan melihat objek dengan lensa objektif 10 kali. Kemudian saya akan memutar mikrometer sampai objek terlihat. Setelah itu saya akan tajamkan fokus dengan memutar mikroskop perlahan-lahan. Kemudian saya akan meningkatkan pembesaran sampai 45 kali jika dibutuhkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang sistematis dengan metode zigzag, yaitu dengan melakukan identifikasi parasitnya. Nah, setelah selesai, demikian tadi cara melakukan keterampilan pemeriksaan feses atau tinja. Semoga ini yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.